Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sana, dalam tradisi adat Minangkabau, silat bukanlah sesuatu yang dijadikan untuk menonjolkan diri bahwa ia adalah orang hebat yang layak untuk ditakuti, lalu dengan semena-mena menindas orang-orang yang lemah. Tapi, silat adalah sesuatu yang dijadikan untuk membela diri dan masyarakat dalam nilai-nilai yang luhur. Karena itu, dikenal dalam pepatah adat, musuh jan dicari, kalau basuo pantang diilakkan. Nah sahabat, karena pembahasan ini adalah sesuatu yang menarik, karena itu silakan siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silakan di-share, like, dan yuk diskusi di kolom komentar. Wilayah Minangkabau adalah salah satu dari kawasan Nusantara tercinta ini yang tanahnya subur dan merupakan produsen rempah-rempah penting sejak abad pertama Masehi. Oleh sebab itu, tentu saja ancaman-ancaman keamanan bisa saja datang dari pihak pendatang ke wilayah Nusantara. Karena itu, diperlukan silat sebagai parik paga dalam negari, yaitu sistem keamanan negeri. Kemudian, dari tradisi merantau yang mendarah daging di Minangkabau, maka para pemuda yang hendak merantau harus bisa menguasai silat untuk panjago diri atau pembelaan diri dari serangan musuh dalam perjalanan menuju perantauan atau setelah sampai di daerah rantau. Sana, silat Minangkabau tidak saja untuk bela diri, tapi juga mengilhami tarian dan terandai, yaitu drama khas Minangkabau. Emral Jamal Datuk Rajo Mudo tahun 2007 pernah menjelaskan bahwa pengembangan silat jadi seni adalah strategi dari nenek moyang Minangkabau agar silat selalu diulang-ulang dalam masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Bila ditinjau dari segi istilah, kata pencak silat dalam pengertian para tua silek atau guru besar silat adalah mancak dan silek. Perbedaan dari kata itu adalah kata mancak, atau dikatakan sebagai bungo silek, adalah berupa gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara seremoni lainnya. Gerakan-gerakan untuk mancak diupayakan seindah dan sebagus mungkin karena untuk pertunjukan. Lalu kata silek. Silek itu sendiri bukanlah untuk tarian, melainkan suatu seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakan-gerakannya diupayakan seefektif mungkin untuk melumpuhkan lawan. Karena itu, para tua silek juga mengatakan, jika mancak di gelanggang, kalau basilek di muka musuh. Artinya, jika melakukan tarian pencak silat, itu di gelanggang, sedangkan jika bersilat untuk menghadapi musuh. Oleh karena itu, para tua silek jarang memperlihatkan keahlian mereka di hadapan umum dalam menjatuhkan lawan di acara-acara festival silat tradisional Minangkabau. Tua silek hanya melakukan mancak karena menjatuhkan tua silek lainnya dalam acara seperti itu akan memiliki dampak kurang bagus bagi tua silek yang dikalahkan. Dalam praktek sehari-hari, jika seorang guru silat ditanya apakah mereka bisa bersilat, maka mereka akan menjawab dengan halus dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa mancak, meski sebenarnya mereka guru silat profesional. Onde-mande, sungguh sifat rendah diri yang luar biasa dari seorang yang berilmu ya sanak, rancak bana untuk ditiru. Dan kerendahan diri para tua silek ini juga berpengaruh pada politik pertahanan negari. Mengingat, pada masa-masa penjajahan, apabila tua silek pongah dengan ilmu silatnya, tentu ini akan jadi ancaman baginya dalam mengajarkan silek kepada para generasi Minang. Karena para penjajah akan memperhatikan gerak-gerik mereka.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa sile atau silat itu berasal dari kata silye atau siliat, karena demikian hebatnya berkelit dan licin seperti belut. Orang yang mahir bermain silat disebut dengan pandeka atau pendekar. Gelar ini pada zaman dahulu dilewakan atau dikokohkan secara adat oleh nenek mamak dari negari yang bersangkutan. Namun, pada zaman penjajahan, gelar ini dibekukan oleh pemerintah Belanda. Setelah lebih dari 100 tahun dibekukan, akhirnya masyarakat Kota Tangah, Kota Padang, akhirnya mengukuhkan kembali gelar pendeka pada awal tahun 2009. Pendeka ini memiliki peran penting sebagai pagar dalam nagari, sehingga dibutuhkan dalam menciptakan nagari yang aman dan tentram. Sahabat, sebenarnya masih banyak hal sehubungan Silek Minangkabau yang menarik untuk kita bahas. Karena itu, nantikan pembahasan selanjutnya dalam serial The Minangkabau in Series di channel ini. Nah, bagaimana pendapat sahabat? Silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.